warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Always today. Saya harap kalian semua sehat dan semangat untuk belajar. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Baik, anak-anak semua, silahkan kalian jangan lupa untuk mengisi absensi. Tapi saya yakin jika kalian menonton saya ini, maka kalian terhitung mengikuti pembelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ibu PPL yang akan mengajar mata pelajaran IPA di kelas kalian. Saya rasa kalian, beberapa dari kalian telah tahu bahwasanya akan ada Ibu PPL yang mengajar di beberapa mata pelajaran. Nah, salah satunya saya. Oke, nama saya Alifah Ismiati. Kalian bisa memanggil saya Ibu Alifah. Saya berasal dari Nalongsari, Jepara. Tahu ya, Jepara perbatasan tetanggaan dengan Kudus, ya kan? Nah, Nalongsari itu berbatasan antara Jepara dan Kudus. Baik, saya rasa cukup itu saja untuk perkenalannya. Untuk hal-hal yang lainnya atau mungkin kalian ingin bertanya mengenai pembelajaran IPA ataupun materi IPA dan lain-lainnya, kalian bisa menghubungi saya via email maupun WhatsApp. Nanti saya sertakan email dan nomor WhatsApp saya di akhir video ini. Baik, langsung saja kita ke materi, oke? Baik, anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi materi, yaitu tepatnya pada wujud materi, unsur senyawa, dan campuran. Nah, apakah kalian tahu bahwa alam semesta ini terdiri dari suatu materi dengan berbagai macam wujudnya? Seperti bumi yang kita tempati, kita bisa menemukan batu, air, dan lainnya. Apakah hal itu termasuk suatu materi? Nah, apa sih yang dikatakan materi itu? Dan seperti apa sih materi itu? Nah, karena itu kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, saya ingin kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sudah diberikan suatu kenikmatan, yaitu kita dikelilingi benda-benda yang mungkin kita tidak atau tanpa kita sadari kita selalu menggunakannya dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, langsung saja kita ke materi. Materi diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya, terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan komposisinya, yang terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, di mana zat tunggal ini nantinya terdiri dari dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Untuk selanjutnya yaitu wujud materi. Wujud materi terdapat tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat dikatakan zat padat karena memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun, teratur, dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Nah, untuk bentuk partikelnya bisa dilihat di gambar, kurang lebih seperti itu bentuk dari partikel zat padat. Nah, untuk volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat dan bergerak berputar pada kedudukannya saja atau pada kedudukan yang tetap.
Selanjutnya, suatu benda dikatakan zat cair apabila memiliki sifat bentuk yang berubah-ubah dan volumenya tetap. Mengapa demikian? Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi sedikit renggang, tersusun teratur, dan gaya tarik antara partikel agak lemah. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah dipindah atau berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Kemudian, suatu benda dikatakan zat gas apabila memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Begitupun juga volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Contoh wujud materi yang sederhana adalah air. Mengapa demikian? Karena dalam bentuk bongkahan es, maka es tersebut dikatakan dalam wujud padat. Dan ketika dipanaskan, es tersebut akan berubah kembali menjadi air, di mana air tersebut dikatakan dalam wujud cair. Kemudian ketika dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air inilah yang dikatakan dalam wujud gas. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui perbedaan sifat antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bergantung pada media yang digunakan atau wadahnya. Sedangkan zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Kemudian untuk jarak antar partikel pada zat padat sangat rapat, sedangkan pada zat cair jarak antar partikelnya lebih renggang. Dan untuk zat gas jarak antar partikel sangat renggang. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, sedangkan pada zat cair partikel-partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Beda lagi dengan zat gas yang partikel-partikelnya dapat bergerak secara bebas. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah suatu materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sampai saat ini telah dikenal 118 unsur, di antaranya 92 unsur alam dan sisanya adalah unsur buatan. Berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi unsur logam, non-logam, dan metaloid atau semi-logam. Untuk yang pertama ada unsur logam. Unsur logam ini banyak ditemukan bercampur dengan unsur lain di dalam kerak bumi. Nah, untuk sifat-sifat unsur logam ini yaitu yang pertama mengilap, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa yang berwujud cair, dapat ditempa dan dapat direnggangkan, konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik. Nah, contoh unsur logam yang ada di alam yaitu natrium, besi, kalsium, dan seng. Kemudian yang kedua ada unsur non-logam yang mana memiliki sifat-sifat tidak mengilap atau kusam kecuali karbon dan intan. Umumnya berwujud gas pada suhu kamar, namun ada pula yang berwujud cair dan padat, tidak dapat ditempa, isolator, atau tidak dapat menghantarkan listrik maupun panas kecuali karbon dalam bentuk grafit. Nah, untuk contoh unsur non-logam ada belerang, karbon, fosfor, iodin, dan oksigen.
Kemudian yang ketiga adalah metaloid. Metaloid merupakan unsur yang menunjukkan sifat logam sekaligus non-logam. Karena itu dia dikatakan semi-logam. Nah, untuk sifat-sifatnya sendiri, unsur metaloid memiliki sifat beberapa berkilauan seperti logam. Lebih rapuh dari logam tetapi kurang rapuh dibandingkan non-logam. Kemudian memiliki sifat semikonduktor, di mana pengantar panas yang lebih baik daripada non-logam, tetapi kurang baik daripada logam. Contoh unsur metaloid ada boron, silikon, germanium, arsen, dan antimon. Zat tunggal yang selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Senyawa memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berupa zat tunggal yang terdiri atas lebih dari satu unsur. Dapat diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Kemudian, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Dan yang terakhir yaitu unsur penyusun senyawa memiliki perbandingan tertentu dan tetap. Nah, untuk contoh senyawa dan unsur penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama ada air. Air adalah suatu senyawa yang mana unsur penyusunnya adalah hidrogen dan oksigen. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ada garam dapur atau dalam bahasa kimianya yaitu NaCl atau natrium klorida yang unsur penyusunnya adalah unsur natrium dan unsur klorin. Kemudian ada gula tebu atau sukrosa di mana unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk selanjutnya yaitu campuran. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri dari dua zat tunggal yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah air sungai, udara, batuan, garam, dan paduan logam. Campuran dapat dibedakan menjadi homogen dan campuran heterogen. Namun, untuk macam campuran ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, saya rasa cukup penjelasan materi untuk pertemuan hari ini. Saya harap anak-anak semua menyimaknya dengan sungguh-sungguh, dan apabila ada yang kurang dipahami silahkan tanyakan. Boleh ditanyakan langsung pada e-learning atau juga bisa ditanyakan melalui via email ataupun WA saya ya. Nah, di situ ada nomor WhatsApp saya dan juga email saya. Saya cukupkan. Terima kasih. See you next time di pertemuan selanjutnya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD yang saya bagikan di e-learning. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.